Oke, selamat malam semuanya. Halo. Halo ibu-ibu, gimana kabarnya hari ini? Sebelum aku mulai, seperti biasa kita akan teori dulu, tapi aku mau tahu, coba tuliskan di kolom komentar, keluhan yang paling mengganggu saat ini. Coba tuliskan dulu di kolom komentar, keluhanmu yang paling mengganggu saat ini, supaya aku bisa notice nanti, gerakan ini bisa dilakukan buat ini, gerakan ini bisa dilakukan buat ini, kayak gitu kan ya. Nah, terus kursi diganti dengan jimbol boleh nggak? Ada pose-pose yang nggak bisa diganti dengan jimbol nanti, tapi ada yang bisa diganti. Yang penting kamu ada tembok, misalnya mau pakai sofa boleh, mau pakai badannya dipasin pas sofa atau pas uh, nakas atau apa namanya bifet kayak gitu juga boleh gitu. Keluhan suka ngap, oke. Kemudian yang lain, aku tunggu keluhannya apa aja. Kemudian, oke, punggung pegel kelamaan duduk, oke. Nah, yang di sini ibu pekerja yang kerjaannya duduk terus, siapa? Banyak ya, Mbak Uni, Mbak Juwita, Mbak Teo, gitu kan? Kristi, oke baiklah. Banyak ya kerjaannya duduk terus, apalagi sekarang. Kemudian yang WFH ada siapa? Semuanya WFH juga? Oke. Nah, dikiranya pas WFH itu dikiranya santai di rumah bisa santai gitu kan, betul nggak? Tapi ternyata 24 jam mana kerjaannya, betul nggak? Jadi apa namanya kakakku itu WFH, aku tiba seneng toh kan kakakku kan kerjanya di Jakarta karena PPKM dia pulang kan, kemudian dia pulang, kemudian kita udah seneng nih, ye Mbak Nana pulang. Kalau dia pulang kan makanan enak-enak di rumah karena dia sukanya masak gitu kan. Ternyata pagi-pagi udah neci, sudah pakai baju, di depan ada laptop, ada gatab, ada handphone. Jadi tiga-tiganya meeting gitu kan. Meeting tiga-tiganya, kemudian habis itu ngurusin ini, belum lagi dia trainer sampai jam 10 malam, ya ampun gitu kan. Sampai, aduh badanku pegel banget gitu kan. Duduk terus, apalagi pindah-pindah dari duduk di atas kasur, ngeleyeh sampai duduk di kursi gitu kan, gonta-ganti terus ya, adanya gitu terus ya, di depan komputer terus. Biasanya keluhannya kalau nggak di pinggang, punggung, bahu, tengkuk, betul? Sampai akhirnya ngap, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya. Malam nggak bisa tidur, tidurnya jadi nggak berkualitas, ya kan? Nah, belum lagi stres terus ngadepin pekerjaan, di suasananya di luar semakin ke sini corona semakin luar biasa, orang-orang terdekat sudah banyak yang berguguran, jadi memang benar-benar harus ekstra hati-hati. Saya tadi aja apa namanya baru pertama buka klinik setelah 2 minggu tutup karena ada beberapa karyawan yang kena corona kemarin. Untung yang kena itu yang admin-admin yang tidak, maksudnya yang tidak, yang baru dan yang tidak apa, yang tidak tinggal di mes kayak gitu kan. Jadinya masih untung gitu ya, gitu. Nah, tapi tetap aja deg-degan. Jadi begitu begitu udah masih dibatasi, tapi tetap aja ibu-ibu banyak yang datang. Kemudian tiap kali ada ibu gitu kita langsung gitu kan, kebayang nggak? Jadi tiap kali ibu cuma gitu kan, terus kayak tadi ada ibu yang badannya agak nggak enak tuh, kita langsung batuk nggak, pilek nggak, sampai ibunya gitu, kita udah swab kok barusan tadi, ini hasilnya negatif, sampai begitu. Jadi kitanya parno, insecure, kliennya juga parno gitu kan, putus-putus ya. Nah, kliennya parno, jadi semuanya parno semua gitu. Yang di tempatku agak putus-putus, apakah aku putus-putuskah? Kalau enggak, jempol. Aman? Aman, aman. Aman, oke, baiklah. Nah, karena di komputerku nggak bagus. Nah, sekarang
masuk ke presentasi, kita pastikan nanti teman-teman siapin, mungkin kita ngobrol dulu bentar, ada minuman elektrolit siapin, atau paling nggak air mineral, kemudian cemilan nggak usah sih sebenarnya, kemudian alat perlengkapan yoga, kemudian lalu saat kelas berlangsung usahakan selalu ada kameranya nyala, nggak ada virtual background, kemudian setting posisi kameranya kelihatan seperti yang tadi Bella udah ceritain. Kemudian ini teknis, nama account bla 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 bla. Rundownnya kita hari ini akan bicara tentang prinsip pada saat untuk ibu hamil bekerja berolahraga, yaitu yang pertama adalah usahakan selalu memperhatikan kondisi tubuh dan janin, itu yang pertama. Yang kedua, tahu dulu pakemnya. Nanti aku akan ajarin pakemnya. Lalu Anda akan memodifikasi sesuai dengan kebutuhanmu. Yang tahu kondisinya di lapangan, di kehidupan sehari-harimu selama 24 jam adalah dirimu. Jadi, balik lagi prinsipnya kita mau sehat sama-sama, gitu kan. Kerja juga oke, tetap tetap cari duit ya oke, gitu kan, tapi bebas stres, kemudian habis itu hamilnya juga jadi tetap sehat, gitu kan. Apalagi sekarang daya tahan tubuh, imunitas memang benar-benar harus ditingkatkan banget gitu ya. Nah, tipsnya nanti, jadi yang penting adalah tahu tentang selalu lakukan pemanasan, itu yang pertama. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman melakukan yoga sendiri, jadi harus mau mengerti tentang harus mau melakukan pemanasan dulu gitu. Kemudian mengerti tujuan tiap gerakan, jadi tergantung, makanya tadi kan ada pinggang sakit, kemudian habis itu terus nyeri paha dalam, nyeri rusuknya gitu kan, pinggang kanan nyeri, pinggang depan, pinggang belakang nyeri. Nah, hal-hal seperti itu nanti coba teman-teman mulai lebih aware gitu kan. Oh, kalau aku aku sakit di area sini, gue mesti ngapain? Gitu kan ya. Kemudian bisa tidak memaksakan tubuh, tidak memaksakan gerakan tubuh, mengusahakan pose yang terbaik, dan sejenak jika ada kontraksi, sejenak istirahat. Jadi kalau misalnya ada nggak nyaman, kamu bisa langsung istirahat gitu. Nah, yang penting adalah untuk saat yoga, teman-teman harus mulai lihat waktu yang sesuai untukmu. Jadi ada yang mungkin WFH biasanya mulainya jam 8 gitu kan ya. Oke, berarti bangun tidur jam berapa, kemudian aku stretching dulu setengah jam atau 15 menit, habis itu nanti di depan komputer ngerjain tugas bla 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 bla, ada waktu jeda, di sela-sela aku izin pipis atau apa, aku mesti ngapain, kemudian pas sebelum makan siang gue mesti ngapain, after lunch gue mesti ngapain, habis itu kerja lagi gue mesti ngapain gitu kan, untuk modifikasi gerakan, modifikasi pose gitu kan, supaya lebih nyaman. Nanti sore aku ngapain, siang aku ngapain, siang udah ya, sore, kemudian habis itu malam aku ngapain. Selalu modifikasi sekuen. Kalau teman-teman sudah tahu pakemnya, nanti Anda tinggal bisa memodif sendiri, kira-kira aku melakukan gerakannya yang seperti apa. Nah, formulanya adalah satu, menciptakan ruang selalu. Jadi kalau di sini tadi ada sering kram kakinya, berarti aliran darah di area kaki kurang lancar, kan gitu. Misalnya sakit pinggang kiri yang sakit. Oh, mungkin daerah pinggang kiri ini tekananmu terlalu banyak di area pinggang kiri sehingga pinggang kiri terlalu tighten, yang kanan kagak. Berarti kurang seimbang. Berarti gue mesti seimbangin tubuhnya misalnya. Sesak nafas, oke, berarti aku harus kasih ruang di area dada, di area perut misalnya. Jadi harus bisa menciptakan ruang. Abdominal muscle dan hormon relaksin penting, nggak boleh ada belly compression, nggak boleh ada tekanan di perut, kemudian harus stabil tubuhnya, harus nafasnya juga tahu kapan inhale, kapan exhale, itu mesti ngerti. Individual assessment dan adjustment, that's why itu tadi aku kasih beberapa proper
properti yang harus disiapin, entah itu kursi, entah itu meja, entah itu apa aja, tralis, bahkan kamu bisa pakai semua apapun yang ada di rumah. Nah, yang paling penting nanti adalah tahu kapan aku bisa come in into the pose, hold, ngerasain gerakannya, come out. Jadi come in, hold, nafas, come out, observe, gitu kan? Lakukan, repetisi, dilakukan berulang-ulang supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi bisa dilakukan nanti gerakannya senyamannya, gitu kan? Dan kapan aja, gitu kan? Di sela-sela bisa juga melakukan gerakannya secara parsial. Bisa juga mini sekuen. Mini sekuen itu ada pemanasan, inti pendinginan, tetapi mini, cuman sedikit gitu kan. Cuman butuh waktu 15 menit mungkin, atau 10 menit mungkin. Nah, itu juga boleh. Atau mungkin gerakan yang parsial aja. Parsial itu misalnya kok tiba-tiba punggungku pegel, oke, aku melakukan gerakan 1 atau 2 gerakan doang gitu yang sudah pernah diajarkan. Anda bisa lakukan seperti itu. Jadi yang harus yang sederhana dan paling memungkinkan Anda lakukan. Nah, yoga adalah semua tentang meningkatkan awareness dalam tubuh kita. Jadi harus proper exercise-nya, exercise latihannya harus proper, kemudian harus makanannya juga dijaga, Anda harus bisa relax ya, harus nafasnya juga harus dijaga, apalagi sekarang nafas luar biasa, dan positive mind, harus dan rajin meditasi gitu, supaya teman-teman tidak terlalu semakin overwhelmed dan semakin penuh dengan ketakutan akibatnya dalam kondisi situasi seperti sekarang ini. Nah, ini nanti tentang pakemnya sedikit, tentang posisi kaki, nanti aku akan jelaskan, yang penting Anda lihat gambarnya dulu, ini tentang posisi kaki, nanti pada saat kita melakukan gerakan, usahakan pada saat berdiri selalu tumpuannya ada di 3 tumpu titik kaki, jadi dari bawah jempol, kemudian bawah jentik, kemudian dan di heels. Jadi 3 tumpu gitu. Nah, kemudian paralel berarti telunjuk dan jari tengah kaki itu menghadap jam 12. Jam 12 itu berarti jam di depanmu persis gitu ya. Gitu. Kemudian selalu pada saat Anda melakukan gerakan selalu mengevaluasi gerakan itu selalu dari bawah. Dari basicnya dulu, kakinya dulu, telapak kakinya, habis itu tempurung lutut otot pahanya, nomor 2, nomor 3 tulang ekor dan pubis itu tulang kemaluan, lalu tulang belakang dan side trunk itu di bawah ketiak, kemudian dan bahu dan sternum itu tulang dada gitu ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu selalu dari bawah, kemudian lutut paha, pubis tulang ekor, sternum, dada bahu, gitu ya. Nah, ini kaki tadi yang aku bilang selalu di 3 titik kaki tersebut. Kemudian habis itu paha selalu usahakan naik ke atas. Ini yang disebut aktif kakinya. Betisnya juga aktif, panjangin di area di sini, di area betisnya supaya apa? Nggak gampang kram. Ibu hamil ingat, ibu hamil sering kali kram. Siapa yang di sini tiap hari kakinya ada aja yang kram? Ayo. Ada kram, kemudian habis itu tangannya kebas-kebas gitu ya. Karena apa? Peredaran darahnya kurang lancar. Nah, harus dilancarin. Harus kasih ruang. Terus psoas muscle itu adalah psoas yang ini. Ini adalah psoas muscle. Kemudian pelvic floor, ini adalah pintu dasar panggulnya, yang atas dari atas, view dari atas, yang bawah dari bawah. Jadi, Anda mesti membayangkan area di situ, dari psoas muscle terutama, karena balik lagi, pada saat proses persalinan, psoas muscle ini perannya penting banget. Psoas muscle adalah salah satu otot yang dia ada pengaruhnya dengan emosi. Jadi ketika kamu takut, ketika kamu panik, psoas muscle ini akan tight. Tight itu kenceng banget. Nah, apa yang terjadi kalau kenceng? Ya,
rongga di area panggul menjadi semakin sempit. Bayimu nggak bakalan bisa turun dengan mudah. Lahirannya jadi susah, gitu ya. Jadi teman-teman harus mulai menyadari tentang ini. Kemudian tulang belakang menjadi pedoman juga, menjadi tumpuan juga, menjadi harus manjangin tulang belakang. Berarti kalau aku duduk, buka dada, bahunya diputar ke belakang, sternum naikin ke atas, aku kasih ruang ke area dada, nafasku, paru-paruku ruangannya lebih banyak. Berarti aku bisa nafas dengan lebih lega, gitu ya. Misalnya aku nafas alirkan ke rongga dada, rongga paru bagian belakang, dekat tulang belakang. Oke, lipat tubuhnya ke depan, belikatnya dijauhin, nafasnya arahkan ke arah belakang. Teman-teman harus bisa ngarahin. Oh, nafasnya oke, paru-parunya dibayangin. Jadi teman-teman nanti bisa ngerasain, oh oke, di sini gerakannya, gitu ya. Nah, yang paling penting adalah satu, kenali masalahmu. Tadi kan ada beberapa yang sakit pinggang, punggung, belikatnya gitu kan. Organ targetnya yang harus dipahami, yang harus di-adjust, kemudian modifikasi dan memanage waktu lalu mengevaluasi. Jadi di-manage waktunya. Nah, lalu komunikasi dengan pendamping ini menjadi penting. Sehingga bisa membantu mengingatkan paling tidak, gitu kan. Jadi kalau bisa, apalagi dua-duanya WFH, gitu ya. Dua-duanya WFH itu kadang-kadang ketemu lo lagi. Seneng sih tiap saat ketemu sama suami. Tapi kadang-kadang lo lagi, gitu kan. Belum lagi nanti mesti ngurusin ini, ngurusin itu, gitu kan. Belum lagi sinyalnya rebutan kadang-kadang, kayak gitu. Hal-hal kecil kadang-kadang bisa jadi ribet kadang-kadang. Nah, moga-moga teman-teman tidak. Terus, tapi kan pada saat teman-teman melakukan persiapan, kalau suami ngerti, jadi suami bisa tahu, oh pagi, mah stretching dulu, ngingetin paling tidak. Misalnya, pagi lakukan stretching sama pranayama. Ini contoh jadwal ya, selama 24 jam. Boleh teman-teman capture dulu, jadi supaya teman-teman bisa ada ide, oh gue mesti ngapain ya, kayak gitu kan. Misalnya, pagi, nanti lakukan stretching sama pranayama, misalnya. Pranayama itu nafas, kita akan lakukan nanti habis ini, kemudian stretchingnya kita lakukan. Oh, aku lakukan pagi, lakukan stretching sama pranayama saja pada saat bangun tidur, habis itu walking, jalan-jalan sedikit sebentar, gitu kan, di sekitaran rumah, komplek, gitu. Kemudian, mandi, siap-siap, masak, bla 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 bla, terus kerja misalnya. Nah, it's okay, nggak masalah. Meditasi dulu pagi-pagi gitu kan supaya otaknya waras dulu. Nah, siang mulai lunch break, habis lunch break kasih waktu untuk paling tidak istirahat sebentar. Kalau memungkinkan, kalau anak tidak di rumah, gitu kan. Kalau Anda baru hamil pertama mungkin masih oke lah. Anak hamil kedua, ketiga, kadang-kadang masih ngurusi si anaknya. Jadi teman-teman harus mulai, oke, gimana ya caranya aku stretching dan aku relaxing pada saat lunch, di sela-sela gitu kan. Kemudian sore nanti lakukan stretching lagi, pranayama lagi, foot resting, karena kalau Anda duduk terus kakinya suka bengkak tiba-tiba. Betul enggak? Kemudian kakinya, badannya bengep-bengep rasanya gitu kan, mau nggak mau harus stretching area kaki dan betis. Kemudian malam, baru pas malam jika memungkinkan dia lebih agak panjang kayak sekarang. Nanti kita lakukan sejam, bisa sejam setengah misalnya kayak gitu, atau 45 menit lah minimal. Tapi pagi udah kamu cicil dulu, jadi malam nggak terlalu kecapean gitu. Itu contoh kalau teman-teman nanti melakukan setiap hari di rumah. Nah, mulai dilihat nih, apa sih kekuatanmu gitu kan, maksudnya seperti apa niatmu, kemudian kelemahannya di mana. Oh, di rumah terlalu sibuk, terlalu rame gitu, aku nggak bisa ngeluangin waktu misalnya. Cari, harus pasti ada solusi. Cari kesempatannya, solusinya juga, lalu komitmenmu seperti apa. So, nanti usahakan teman-teman satu, tentukan goal-nya dulu. Goal setting harus disiapin, gitu kan. Kayak sekarang misalnya, teman-teman masih banyak yang 32, 25, 26 gitu ya. Nah, yang sudah 32 berarti di dalam pikiran harus sudah mulai mikir, oke, aku 36 minggu harus sudah beres semua persiapan.
Ingat ya, 36 minggu semua persiapan harus sudah beres. Dan 36 minggu ke atas, teman-teman harus sudah mulai kayak role play. Jadi role play itu kayak pura-pura kayak aku mau ujian, kayak try out, kayak gitu, ngerjain ujian, ibaratnya mulai mengetahui ambang nyeriku seberapa, staminaku bagaimana, itu di 36 minggu ke atas. Sampai di 36 minggu ke atas itu teman-teman harus sudah siap seperti perawatan bayi baru lahir itu seperti apa, nifas, perawatan nifas seperti apa, proses menyusui harus sudah ngerti gitu ya. Nah, untung teman-teman udah belajar dari sekarang, jadi tinggal ngatur waktunya kapan. Nah, kemudian susun sekuen, alurnya seperti apa gitu kan. Yang penting adalah pemanasan, gerakan inti, pendinginan, relaksasi. That's it. Gitu kan. Nah, nanti tinggal dimodifikasi. Ini adalah contoh sekuen yang bisa teman-teman pakai nanti pada saat Anda melakukan gerakan simple 10 menit. Jadi, teman-teman bisa screenshot dulu, silahkan. Bisa ngebayangin ya sekuennya ya. Jadi, ini pada saat pas break gitu kan, duduk, kemudian cat pose, kemudian habis itu stretching dulu, sembari kegel lakukan, nanti kita akan lakukan sama-sama ini. Kemudian habis itu terus buka dada, kemudian habis itu stretching ke kanan dan ke kiri, udah selesai gitu misalnya. Kemudian ini juga bisa dilakukan. Misalnya ini pada saat, gimana Bu? Ini pada saat kamu stretching pas sore hari misalnya. Jadi di sore-sore kamu stretching, boleh dirimu stretching dengan pose seperti ini gitu ya. Jadi di screenshot aja. Coba. Jadi kamu nanti bisa lakukan seperti ini. Oh, ini kayak gitu kan. Oke, terus pemanasan kayak gitu. Ini paling cuma 10 menit juga gitu kan. Sore-sore habis atau siang-siang kayak gitu kan. Kemudian oke. Nah, oke sudah. Ada pertanyaan dulu nggak di Ibu Bekerja? Sudah ada gambaran? Ada. Jadi kita akan lakukan full sekuen panjang, tapi nanti kenyataan di lapangan pada saat teman-teman besok ngelakuin, teman-teman harus bisa memodifikasi sendiri. Mau 10 menit, 5 menit, 15 menit, silahkan. Pagi, lakukan. Di sela-sela, lakukan. Gitu kan, di sela-sela lunch break misalnya. Kemudian sore, lakukan. Baru setelah itu malam kayak gini, lakukan full kalau memungkinkan. Gitu kan. Tergantung sama organ targetmu sekarang. Kalau sekarang rata-rata keluhannya di area pinggang, punggung, tulang belakang. Nah, besok 36 minggu, goalnya udah mulai kepala masuk panggul, ya kan? Posisinya optimal, gitu kan? Gitu. Kakiku harus kuat, staminaku kuat, jadi supaya lahirannya lancar. Oke? Nah, kita akan langsung yoga sekarang. Kita akan langsung mulai duduk di kursi. Kemudian kita akan pemanasan di atas kursi, deketin tembok, kemudian jadi kursinya tempelin di tembok. Kalau seandainya pakai berting ball, sementara ini masih bisa, tetapi nempel di tembok supaya berting ballnya nggak goyang. Jadi supaya Anda firm duduknya. Mau pakai sofa dulu juga nggak masalah, silahkan. Gitu. Oke. Nah, aku kasih waktu 3 menit. Kemudian silahkan siap-siap dulu. Yang kita siapin nanti di dekat kursi, siapin strap, kemudian atau selendang boleh, kemudian pokoknya strap, selendang, tembok, siapin di dekat Anda yang kira-kira bisa terjangkau dengan mudah. Oke? Silahkan pepetin ke tembok aja ya. Sandy, yang sini mati deh. Mama cabut, terus mama tancapin lagi coba.
lembut, terus tancapin lagi. Salah, jangan-jangan ini. Nah. Ini lumayan ya. Ini ya. Oke. Oke. Sudah? Oke. Jadi, apa namanya? Ini enggak sih? Telat nggak sih? Kenapa kok di sini telat banget ya? Karena kan ini dari sini, kemarin jelek, jadi telat. Oh, yang di situ jelek sinyalnya. Sinyalnya di sini jelek, tapi di sini nggak. Di situ aman? Oh, coba 1, 2. 1, 2, 3, 2. Oke. Soalnya di sini delay banget 5 detik. Oke, sudah. Nah, sekarang silahkan teman-teman duduk di kursi atau di sofa atau di birthing ball, tetapi duduknya di ujung. Jadi kalau duduk di ujung maksudnya adalah duduknya pas di ujung kursinya. Pas di ujung. Jadi jangan bersandar tapi duduk di ujungnya. Jadi supaya ini kan ada jarak nih. Ya, ada jarak banyak. Jadi supaya kamu pas duduknya itu pas di tulang duduk. Bisa? Saya pegang bokongnya dulu, sibakkan bokongnya. Nah, sibakkan bokongnya sampai teman-teman ngerasain duduk di atas tulang duduk, kemudian panjangin tulang belakang dulu. Buka kakinya selebar panggulnya. Buka kakinya selebar panggul. Usahakan kakinya paralel. Paralel berarti menghadap ke depan. Oke? Nah, sekarang dari sini letakkan tangannya di depan dada dulu. Kemudian gosokkan tangannya dulu, lalu rasakan anget tangannya dulu, dirasain anget tangannya, kemudian pelan-pelan letakkan tangannya di perut. Kita centering dulu, kemudian lalu lakukan belly breathing sebentar, ya. Tundukkan kepalanya, panjangkan tulang belakang, tundukkan kepala, dagu menempel di dada, jadi dagu seolah-olah mendekat dengan dada. Kemudian inhale dan exhale, centering dulu, tarik nafas, inhale dan exhale. Pusatkan perhatianmu pada nafas. Pada saat tarik nafas, rasakan udara masuk melalui hidung. Pada saat buang nafas, rasakan buang nafas melalui hidung juga. Pelan-pelan saja. Inhale, tarik nafas. Exhale, buang nafas. Rasakan seberapa panjang dan dalam nafas atau udara yang kamu tarik dan udara yang kamu hembuskan. Inhale dan exhale. Oke, kemudian setelah itu coba rasakan taruh tangannya pas dia di diafragma. Diafragma itu di dekat rusuk, jadi di area rusuknya, rusuk paling bawah, di bawah. Kemudian rilekskan bahunya, kemudian tarik nafas. Pada saat tarik nafas, gembangkan diafragmanya, jadi rusuknya mengembang. Inhale. Perutnya mengembang, exhale, kempesin perutnya. Diafragmanya dan tulang rusuknya mengempis. Coba dirasain dulu. Inhale, tarik nafas.
Exhale, buang nafas, kempesin. Lima kali ya. Inhale, tarik nafas. Exhale, buang nafas. Kadang-kadang bayimu gerak terus, it's okay, nggak apa-apa, nikmati saja. Inhale, tarik nafas. Exhale, buang nafas. Kempesin otot perutnya. Inhale, tarik nafas sekali lagi. Exhale, buang nafas. Last one, inhale, tarik nafas. Exhale, buang nafas dan rilis. Oke, letakkan tangannya di paha sekarang. Lalu dongakkan kepalanya, pandangan lihat ke arah depan lagi. Kita akan stretching di area leher, kepala, dan bahu. Silahkan tunjukin kepala, tekuk kepalanya, deketin, rasakan stretch di area tekuk. Kemudian inhale, dongakin dagunya, pandangan lihat ke arah langit-langit rumahmu. Exhale, tundukin, badannya tegak. Inhale, dongakin lagi. Exhale, tundukkan. Kemudian inhale, dongakin. Exhale, tundukkan lagi. Good, last one. Inhale, dongak. Exhale ke tengah, center. Oke, kemudian sekarang silahkan letakkan tangannya, interlace, tangannya dijalin di depan dada, elbow shoulder level. Oke, lurusin tangannya ke depan, tangannya dilurusin ke depan seolah-olah ditarik sama suamimu ke depan, kemudian punggungmu ke belakang. Oke, lengkungkan punggungnya, tulang ekornya, tumpuannya tiba-tiba di tulang ekor. Inhale, dongakin kepalanya, buka dada. Exhale, lurusin. Inhale lagi, buka dada, dongakin. Exhale, lengkungin punggungnya. Pandangan lihat ke perut. Inhale, dongakin lagi. Exhale, lengkungin. Oke, last one. Balik tangannya, inhale up. Panjangkan sisi kanan dan kiri tubuh. Kemudian exhale, release. Oke, sip. Sekarang sekali lagi. Letakkan tangannya di depan dada. Lakukan 3 kali, kemudian naikin ke atas ya. Exhale dulu. Kemudian inhale tengadah. Exhale, bungkuk. Inhale tengadah lagi. Exhale, lengkungin punggungnya. Inhale tengadah. Exhale, lengkungin. Balik tangannya, inhale up, panjangkan sisi kanan dan kiri tubuh. Exhale, release. Taruh tangannya di bawah. Nice. Sekarang ini tangan kanan pegang kursi di bawah. Jadi dudukan kursi di bawah. Tangan kirinya naik, thumbs up. Inhale, kakinya tetap press, kencang. Inhale, exhale, lipat tubuhnya ke bawah samping. Tangannya berusaha menjauh, mendekat ke arah lantai. Buka dadanya, nafas, tahan. 1, 2, 3, 4. Inhale up, kedua tangan naik ke atas, sisi satunya taruh di dudukan kursi ya. Inhale, panjangkan. Exhale, lipat tubuhnya ke samping kiri. Tangannya cari. Oke, kursinya mungkin kamu bisa pegang di kaki kursi.
Oke. Kemudian inhale up lagi naik, dua-duanya exhale release. Oke, sekali lagi ya. Inhale up, naikin tangan kirinya. Exhale, lipat tubuhnya ke kanan dulu. Panjangkan sisi kanan dulu. Putar dulu bahunya ke belakang. Supaya buka dada, pandangan lihat ke arah langit-langit, relax. Kemudian inhale up, kedua tangan naik ke atas. Gantian sisi satunya, tangan kirinya di bawah. Panjangin dulu tangan kanannya ke atas, inhale, exhale, lipat tubuhnya ke samping, kiri. Oke, nafas, inhale dan exhale. Good, inhale dan exhale lagi. Kemudian inhale up naik, exhale turunin. Oke, sekarang kita sedikit akan twist. Jadi, caranya tangan kiri taruh di paha kanan. Oke. Tangan kanan taruh di dudukan kursi belakang atau pegang kalau Anda punya sandaran kursinya, pegang sandaran kursinya atau pegang tembok. Boleh ya, boleh di bawah di dudukan kursi atau di tembok. Inhale, exhale, tengok ke belakang. Tengok tembokmu. Nafas dulu. 1 2 3 4. Kemudian kembali ke tengah, sisi satunya, tangan kiri taruh di paha kiri, tangan kanan di belakang atau di tembok. Panjangin tulang belakang dulu, inhale, exhale, tengok doang. Tengok temboknya, tahan. 1 2 3 4, kembali. Oke, buka kaki lebih lebar. Kaki dibuka lebih lebar. Oke, masih duduk di ujung dudukan kursi. Kemudian silahkan taruh tangannya seperti ini. Rasakan ini vaginamu rasanya pas di pinggiran kursi, pinggiran depan. Rasa enggak? Ya, pas posisi begini, punggungnya kan panjang nih, dadanya tetap dibuka. Kemudian coba, ini kan vaginamu kan nempel di dudukan kursi toh. Nah, sekarang inhale, tarik nafas, coba kerutin anusmu dan vaginamu. Kegel. Lifting. Disedot. Exhale, lepas. Jadi sambil posisi begini. Inhale, kerutin anusnya, vaginanya. Exhale, lepas. Oke, lagi. Inhale, kerutin lagi. Exhale, lepas. Last one, inhale, kerutin. Exhale, lepas. Dari sini inhale, turunin tangannya ke matras. Buka kakinya lebih lebar boleh, kalau perutnya kurang lebar, tempat perutnya, pahanya. Kemudian panjangkan tangannya ke depan. Panjang tangannya ke depan. Kepalanya tundukin saja, telinganya di samping kanan dan kiri lengan. Jadi, relax. Panjang. Inhale dan exhale. Inhale dan exhale. Oke, sekarang silakan dekatkan tangannya ke bawah, kemudian pegang pahanya, kemudian berdiri. Kebayang? Siapa yang pusing? Ada yang pusing ya? Aman? Oke, kita lakukan lagi. Dari sini, inhale, exhale, silahkan letakkan tangannya di bawah dulu. Di bawah dulu, pastikan sama dengan bahunya. Jadi sama dengan bahunya. Lalu panjangkan tulang belakangnya. Panjang, tangannya maju ke depan. Panjang sekali. Panjang, berusaha untuk manjangin side trunk-nya dulu. Inhale dan exhale. Inhale dan exhale. Coba rasain ketika nafas, teman-teman nafasnya di rusuk bagian belakang. Inhale. Panjangin lagi tangannya ke depan, Mbak Kristi. Exhale. Rasanya nafasnya itu kayak di dada belakang, di punggung. Inhale. Exhale. Oke, mundurin tangannya tepat di bawah bahu.
Kemudian kita buka. Inhale up, bawa tangannya satu ke atas, tangan kanan. Exhale turun. Lagi. Inhale up, bawa tangan kirinya ke atas. Lalu turun. Oke. Sekali lagi. Inhale up, tangan kanannya ke atas, kita gentle twist. Kemudian turun. Sisi satunya inhale up, tangan kirinya naik ke atas. Kemudian turun. Oke. Pegang pahanya satu persatu. Kemudian press. Seperti ini. Inhale, kembali. Inhale, exhale, kembali. Inhale, exhale. Sisi satunya kita adjust punggung dulu dan bahu. Kembali. Inhale lagi. Ini masih duduk ya. Kembali. Inhale, exhale, kembali. Kemudian putar bahunya. Sampai kamu ngerasain punggungnya diputer, pinggangnya diputer, bahkan kadang-kadang ngerasain letak, pelan-pelan saja ngikuti ritme badanmu. Kita baru manasin ini, kita baru stretching. Ganti gerakannya. Putar. Oke. Sekarang dari sini aku mau masuk ke bahu sebelum ke lengan. Oke, sebelum ke kaki. Stop. Ambil strap. Ambil strap. Dari sini buka kaki. Strapnya lebar. Kakinya tetap bisa dibuka lebar ya. Kamu buka kaki lebar di ujung, kakinya dibuka berarti kakinya udah nggak paralel lagi, telapak kakinya di samping kiri, samping kanan. Oke, dari sini inhale, naikkan tangannya ke atas. Exhale, lipat ke belakang. Awas, jangan sampai kena tembok kalau bisa. Turun ke bawah. Oke, kalau kena tembok berarti kamu duduknya agak maju sedikit. Kalau mepet ke tembok. Oke? Yuk, inhale up, naik ke atas. Exhale, turun. Biasanya bahunya kan sakit ya. Inhale up, naik ke atas lagi. Exhale, turun. Putar ke belakang. Yes. Inhale up lagi, naik ke atas. Badannya tegap ya. Badannya tegak. Exhale, turun. Inhale up, naik ke atas. Oke. Exhale, turun. Last one, inhale up, naik ke atas. Usahakan tangannya lurus. Exhale, turun lagi. Oke, sekarang lengannya ini strap, taruh di bahu, kita gomuka sana sebentar. Gomuka sana sampai stretching ke samping soalnya. Karena ibu bekerja itu benar-benar tiba-tiba buku kayak gitu loh. Jadi ini dadanya itu suka sesak, jatuh-jatuh. Inhale, naikkan tangannya ke atas, thumbs up. Kemudian tangan kan kirinya tekuk, kemudian pegang elbow kiri, deketin, taruh di belakang kepala. Dari atas, ini tangan dari atas ngambil megang talinya dari atas. Pertahankan, naik, buka tangannya ke samping kiri, samping kanan, rotating, kemudian swing ke belakang. Pegang talinya dari belakang, gomuka sana. Panjang ya, putar bahunya ke belakang, kakinya ditekan. Inhale, exhale, lipat tubuhnya ke samping kiri kanan. Panjang, tahan. 1, 2, 3, 4. Inhale kembali. Naikkan tangannya ke atas, thumbs up. Exhale, turunin. Jadi kamu ngerasain stretch di area di sini. Ganti. Kita lakukan 2 siklus. Siap? Inhale up, naikkan tangannya ke atas. Elbow-nya dipegang. Dideketin. Oke? Tangannya dari atas, pegang si strapmu. Dari atas, talinya.
Pertahankan, lepaskan tangannya kiri, putar, swing ke belakang. Kalau sudah, panjangin, inhale, exhale, lipat tubuhnya ke sisi sebelah kiri, up. Panjang, tekan tangan dan kakinya tetap ya, tekan ya. Oke, inhale kembali ke tengah, naikkan tangannya ke atas, thumbs up. Exhale, lepasin. Gantian. Sisi satunya kita lakukan sekali lagi ya, satu range lagi. Jadi yang kedua ini teman-teman coba rasain. Ini siku yang jadi petunjuk. Jadi sikumu itu seolah-olah menunjuk ke atas sampai kamu ngerasain stretch di sini. Nah, pangkal pahamu di sini tekan ke kursi. Kakimu harus tekan di kursi. Jadi supaya benar-benar tarik sampai di pinggang di sini. Siapa yang pinggangnya sakit? Ini obatnya salah satunya, ya. Oke, sekarang naikkan tangannya dulu ke atas, thumbs up. Kemudian tekuk tangannya, pegang elbow tangan kirinya, deketin. Nah, sekarang ini yang jadi petunjuk ya, penunjuknya ini ya, elbow-nya kiri ya. Pegang talinya dari atas, lalu tangannya jauhin, putar dulu, kemudian ke belakang. Kalau sudah, pandangan lihat ke depan, jangan nunduk. Dongakin kepalanya. Tegakin badannya kayak tentara gitu, dongak. Inhale, exhale, lipat tubuhnya ke kanan. Tekan tulang duduknya kiri. Nah, siku kanan panjangin lagi. Mbak Intan kebalik, Mbak Intan. Nafas. Mbak Intan, Mbak Juwita kebalik ngelipatnya. 2, 3, 4. Inhale kembali, naikkan tangannya ke up. Exhale, lepasin. Sisi satunya. Kembali sekali lagi. Naikkan tangannya ke atas, thumbs up. Kemudian tangan kanannya turun ke bawah, elbow-nya deketin. Pegang talinya dari atas, oke? Tangan kirinya buka, putar ke belakang, kemudian taruh di belakang. Panjangkan sisi kanan dan kiri tubuh, inhale. Exhale, lipat tubuhnya ke sisi sebelah kiri. Up. Press panggul kanannya. Buka dadanya, nafas. 1, 2, 3, 4. Inhale kembali, up, naik. Exhale, lepasin. Singkirin strapnya. Sekarang kakinya ke depan, kaki kanannya ditaruh di atas. Di paku. Kemudian pegang tangannya, putar-putar dulu ankle-nya. Ankle-nya diputar. Kalau bengkak ngomong, ayo kempes toh, dek, kempes toh, gitu ya. Lancar gitu kan. Kalau ada varises, kalau suka kram-kram, pegel-pegel gitu kan. Kemudian dimasas dulu jari-jarinya gitu ya. Kemudian coba dikasih masas dulu bentar di kaki. Sama di betis. Rasain. Kemudian ditarik. Kemudian pointing. Ya, kayak penari balet, flexing, pointing lagi, flexing lagi. Oke, dari sini tetap flexing. Jadi ini ditarik ke sana. Achillesnya panjang di sini. Sekarang tangan pegang di sini, tangan pegang. Lalu ini tangan kananku pegang paha. Jangan dengkul, pegang paha. Panjangkan tulang belakang, inhale. Actionnya adalah dengkul, arahkan paha, arahkan ke bawah. Clear? Inhale, exhale, lipat tubuhnya ke depan. Press dengkulnya ke bawah. Lipat tubuhnya ke depan. Buka dada. Kamu ngerasainnya sampai ini ketiaknya dibuka ke samping kiri, samping kanan. Ngerasainnya sampai bokong. Nafas. 1. Bokongnya kerasa nggak? Yes. 3, 4. Mbak Mariati, badannya lurus ke depan, jangan miring. Kembali. Lakukan sekali lagi. Inhale. Jadi ini ditekan ke bawah. Kamu ngerasainnya sampai sini loh ngerasainnya. Di dalam sono.
Ya. Siapa yang rasain angkat tangan? Oke, sip. Ini press kakinya. Jadi pegang pahanya, jangan dengkul. Ketiaknya dibuka, dadanya dibuka, dorong dadanya ke depan. Pandangan lihat ke depan, jangan lihat ke bawah ya. Inhale, panjangkan tulang belakang. Exhale, lipat tubuhnya ke depan. Press ininya ke bawah. Dengkulnya, pahanya press ke bawah. Buka dada, ini ketiaknya dibuka dua-duanya. Nafas, inhale, baunya rileks, Mbak Kristi. Jangan nah, baunya rileks. Nafas, 1, 2, 3, 4, kembali. Oke? Kembali, sisi satunya. Bisa nggak kayak gini sambil nunggu meeting Zoom, kamu gini gitu sebentar, tapi kakinya dipres ya gitu. Nggak kelihatan dari kamera, Bu. Bisa kok. Gitu kan? Kan kalau di Zoom cuma segini doang, kakinya nggak kelihatan. Bisa. Yuk, kakinya diputar-putar dulu. Sambil nonton TV juga kamu bisa ngelakuin begini kok. Ini dipakai untuk siapa? Untuk yang kena sciatica. Jadi bokong kanan, kiri, atau salah satu bokongnya sakit gitu kan. Ini obatnya. Sudah, sekarang di jari jemari kakinya juga dimasas. Dimasas dulu ini kakinya, kalau bengkak ayo toh kempes ya gitu ya. Lancar-lancar, betis-betis gitu kan. Betis-betisku gitu ya. I love you gitu. Kemudian di pointing, flexing, pointing lagi, flexing, pointing lagi, flexing. Oke, pertahankan di flexing. Kemudian pegang pahanya. Panjangkan tulang belakang, inhale. Exhale, lipat tubuhnya ke depan. Buka dada, buka tangannya dua-duanya ke samping kiri, samping kanan. Dadanya biar ngebuka, tahan. 1, kerasa sampai bokong, harus kerasa. 2, Pandangannya ke depan. 3, 4, kembali inhale up. Exhale, lipat lagi ke depan. Press lagi. 1, 2, 3, 4, inhale up. Oke, kembali. Lurusin kakinya ke depan. Lurus kakinya, ambil stretch. Pegang kakinya, pakai strap. Buka kakinya. Tarik kakinya ke arah Anda. Jadi ditarik. Badannya lurus, kakinya ditarik. Lurus kakinya. Press, kakinya aktif. Betisnya dipres ke bawah. Detail Mbak ya. Kakinya tekan. Oke. Tarik. Badannya tidak boleh lean back. Tangannya lurus aja Mbak Teosa. Tangannya lurus megangnya. Mbak Jadi Mariati, jauh. lurusin tangannya Mbak Mar. Bahunya rileks. Oke, dari sini buka kakinya agak lebar. Kakinya press. Inhale, exhale, lipat tubuhnya sedikit ke depan. Buka dada, kakinya press. Dorong dadanya ke depan, ayo. Duduknya Mbak Teosa agak maju lagi bisa? Oke, nafas. 1, 2, 3, 4. Relax. Goyang-goyangkan dulu. Ngerasain sampai betis nggak? Kerasa ya? Jadi, lagi yuk sekarang. Tarik dulu. Ini kakinya ditarik. Betisnya press di bawah, kakinya dibuka. Lurus. Inhale, panjangkan tulang belakang. Exhale, buka dadanya. Buka lengannya, lipat tubuhnya ke depan. Nah, pokoknya mentok, perutnya mentok, selesai. Buka dada. Dorong Kakinya lurus. Mbak Mariati. Lurus, dengkulnya lurus, press. Oke, inhale dan exhale. Tarik kakinya Mbak Erma. Inhale, exhale kembali. Sekali lagi, cuman duduk loh ya ini. Berdiri, kok berdiri? Kakinya aktif, tarik lagi kakinya.
Kalau bisa kakinya lurus. Nah, Mbak Teosa, kamu kurang maju ke depan duduknya. Ininya, sofanya. Karena sofanya kan pendek. Nah, kakinya, lurusin kakinya. Yap, dengkulnya lurus. Sudah? Panjangkan tulang belakang, inhale. Tangannya lurus dulu Mbak Mariati. Bahunya rileks, jangan diangkat ya bahunya. Mbak Mariati tangannya lurus. Elbow-nya lurus. Sejauh mungkin. Nah, begitu. Dari sini inhale, exhale, lipat tubuhnya ke depan. Stop sampai perut mentok. Buka tangannya, dadanya dibuka ke depan, pandang lihat ke arah depan, tahan. Tarik kakinya Mbak Yuni. Kakinya ditarik ke arah Anda. Press tungkainya, tumitnya press di matras. Nafas. 1, 2, Dorong dadanya ke atas Mbak. 3, 4. Inhale up, kembali relax. Goyang-goyang dulu. Oke. Sekarang berdiri. Masih ada di temboknya. Temboknya masih ada di situ. Kursinya yang masih ada di situ, temboknya tetap ya. Kemudian berdiri ke samping tembok. Jadi teman-teman menghadap ini kursinya ada di sisi sebelah kirimu. Kursi ada di sisi sebelah kirimu. Kalau bisa nempel tembok kursinya supaya tidak lari-lari kursinya. Jadi biar firm dulu. Kalau sofa ya udah sofa, taruh nggak apa-apa. Gitu kan? Anda tinggal ngatur badannya aja. Oke? Buka kaki lebar, selebar matras, selebar panggul. Ini ada di sini ya. Kemudian letakkan tangannya di pinggang, putar bahunya ke belakang. Pada lihat ke depan. Oke? Kemudian bawa badannya ke sisi sebelah kanan. Jadi kaki kanannya yang lurus. Kemudian ayunkan ke depan, ke belakang, ke depan, belakang, depan, belakang. Kemudian dari sini ke depan, ke belakang. Ke depan lagi, ke belakang. Ke depan lagi, ke belakang, lalu ke depan, buka kakinya ke samping. Oke, pegang kakinya, kaki menghadap 90 derajat ke samping tembok. Putar panggulnya menghadap ke arah depan. Nah, ini tangan pegangnya di lipatan ini depan. Oke, taruh di tulang kering nanti. Dari sini press kakinya. Jadi kaki kanan harus ditekan. Tailbone-nya masuk, nggak boleh nonggeng. Jadi tailbone-nya nggak boleh nonggeng. Ini yang salah. Ini harus masukin up. Jadi nggak boleh nonggeng begini. Ini masuk. Oke? Udelmu menghadap ke depan. Dari sini inhale up, naikin tangannya ke atas. Exhale, lipat tubuhnya ke samping kiri. Tangan ke arah tembok. Nafas. Buka dada. 1, 2, 3, 4. Inhale up. Exhale kembali. Ulang lagi. Letakkan tangannya di pinggang. Goyangkan dulu panggulnya. 1. Buka. Kita belajar hip mobility. Turun. Buka lagi. Pelan-pelan saja. Turun. Buka lagi. Pelan-pelan dulu. Turun. Buka lagi. Last one, turun. Oke, buka lagi. Oke, buka kakinya. Oke, buka kakinya ya. Tangannya siap-siap di sini. Tekan kaki kanannya. Tempurung lutut atau tahannya kencang. Oke. Inhale up, naikin tangannya ke atas. Panjang. Sisi sininya panjang. Inhale. Exhale, lipat tubuhnya ke sisi sebelah kiri. Nah. Oke. Tailbone-nya masuk. Nafas. 1, 2, 3, 4. Kamu rasain stretch di area sini di perut. Inhale up lagi. Kemudian turun.
Sekarang kakinya lurus. Lurus kakinya ke samping. Kakinya ditarik. Adjust panggulnya. Kakinya lurus saja. Oke, dengkulnya lurus. Kakinya ditarik, heelsnya aktif. Nah, kakinya aktif. Oke. Kemudian naikkan tangannya, inhale, exhale, lipat tubuhnya ke samping. Rasanya pun akan beda. Nafas. 1, 2, 3, 4. Inhale up, exhale kembali. Sekarang gantian di sisi satunya. Saya akan membelakangi dirimu. Oke. Nah, letakkan tangannya di pinggang dulu. Kita goyangkan ke depan belakang dulu. Depan, belakang, depan, belakang dulu. Depan, belakang, depan, belakang. Oke, depan, belakang. Sekarang depan, tekuk, ke belakang. Yes, ke depan lagi tekuk, ke belakang. Kaki kirinya lurus ya. Ke depan tekuk, ke belakang. Lasuan ke depan tekuk, ke belakang. Sekarang ke depan, buka kaki ke samping. Adjust panggulnya lagi, kakinya ditekuk dulu. Pastikan ini lutut sama kaki itu satu garis. Buka kakinya, lutut sama tempurung, lutut sama pergelangan kaki. Buka lagi kakinya Mbak Farah. Oke, kakinya dibuka, lututnya menghadap ke tembok. Jempol kakinya menghadap ke Oke. sandaran kursi Mbak Sarah. Ya, Mbak Farah jempol kakinya menghadap, nah gitu jempol kaki. Nah gitu baru benar. Tailbone-nya masuk. Sudah? Sekarang, rasanya di pangkal paha lo ya. Inhale up, naikin tangannya ke atas samsat. Exhale, lipat tubuhnya ke samping. Kanan. Arahkan badannya, tangannya ke arah tembok. Nafas. 1, 2, Panggulnya hadapin ke depan. 3, 4. Inhale up lagi ke tengah. Exhale, lipat lagi ke samping. 1, 2, 3, 4. Inhale up lagi. Kemudian turun. Nah, sekarang kakinya digoyang dulu. 1. Buka ke samping. 2. Pak, badannya tetap ke depan, jangan ikut goyang-goyang. Panggulnya aja yang lututnya aja yang digoyang. Panggulnya tetap menghadap ke samping. Kita belajar ke area groin di sini. Buka kakinya, turunin ke bawah. Buka kakinya lagi, turunin ke bawah lagi. Buka kakinya lagi, turunin ke bawah. Sekarang lakukan sekali lagi. Oke. Letakkan tangannya di samping. Inhale, naikin tangannya ke atas samsat. Exhale, lipat tubuhnya ke samping. Arahkan tangannya di area tembok. Tahan. 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian inhale up. Kembali. Lurusin kaki sekarang. Kakinya lurus, aktif. Kakinya ditarik. Telapak kakinya ditarik. Pahanya kenceng. Oke. Kemudian inhale up, naikkan tangannya ke atas, tangan kirinya. Exhale, lipat tubuhnya ke samping. Pegangan di tulang kering. Nafas. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi inhale up ke tengah. Lalu exhale kembali. 1, 2, 3, 4. Inhale up lagi, exhale turunin. Oke, lurusin kaki, berdiri. Goyang-goyang dulu panggulnya. Nice. Sekarang kita menghadap ke tembok, kursinya biarin di situ, kita menghadap ke tembok.
Kursi tetap arahkan ke situ, tapi Anda menghadap ke tembok. Aku akan ubah matrasnya biar teman-teman nggak bingung. Bentar, Sen, tinggi dulu ya sayang ya. Nah. Oke. Jadi, ini kan kursi. Oke. Teman-teman lihatnya di yang kuning ya. Tetap ada di sini. Aku kakinya ke depan, ke depan begini. Jadi nempel. Letakkan tangannya di pinggang, inhale, exhale, kakinya kiri mundur ke belakang jauh. Jadi melihat aku dulu nggak apa-apa, supaya nggak keliru. Adjust panggulnya dulu. Nah, dari sini kakinya dibuka tuh jauh banget. Sejauh apa sih? Sejauh rentangan tangan. Jadi kalau aku rentangkan tangan, aku putar kayak pesawat terbang, ini jauh. Buka kakinya itu lebar. Selebar pergelangan tanganku. Kalau aku putar lagi ke sana, berarti selebar ini juga ke belakang. Kebayang ya? Nah, dari sini inhale, exhale tekuk lututnya. Ini lutut mengarah ke arah kursi. Oke? Movementnya seperti ini. Ini namanya Wirabhadrasana 1. Dari sini, lurusin, inhale, exhale, lipat tubuhnya ke depan. Pegang tembok, atau pegang dudukan kursi, atau pegang sandaran kursi, atau pegang dudukan kursi. Ini yang nanti dilakukan. Aku ulang ya. Kemudian inhale up, naik, exhale, kembali. Oke, gini caranya supaya teman-teman. Oke, ini tembok, ini kursi. Ditata dulu, beres. Sekarang ini kan dudukan kursi. Ini kan berarti bawahnya nih, ya kan? Set, ini kan bawahnya. Nah, dari sini ini kakinya, buka kakinya lebar. Selebar apa? Pergelangan tangannya. Nih, selebar pergelangan tangan. Jadi lebar banget nih kakinya. Oke, yuk buka dulu. Selebar pergelangan tangan. Sudah? Nah, pada saat berdiri begini, bokongnya itu nggak boleh nonggeng ke belakang. Kalau nonggeng ke belakang, ini perutmu jadi jatuh tumpah ke depan. Ini pubis dan tailbone, pubisnya harus ditarik naik, bokongnya yang di belakang harus diturunin masuk. Oke? Jadi udel menghadapnya ke depan. Jadi nggak boleh gini. Ini harus masukin. Up. Jadi nggak boleh nonggeng, tapi up. Rentangkan tangannya ke samping kiri, samping kanan. Oke? Ingat ya. Jadi itu kakinya dilihat dulu kaki kanannya. Oh, kaki kananku segitu berarti, gitu ya. Kakinya kan paralel nih. Oh, kakinya segitu. Oke, baiklah. Sekarang kaki kiri dibuka 90 derajat ke kiri. 90 derajat ke kiri. Telapak kakinya. Berarti jari kakinya menghadap ke tembok dong yang kiri. Yang kiri menghadap ke tembok. Oke, nice. Rentangan tangannya, lalu pesawat terbang. Wih, menghadap ke tembok semuanya. Sepanggul-panggulnya, tapi kakinya juga digeser. Kaki digeser ke depan, panggulnya menghadap ke depan. Jadi si kaki ini, si panggul menghadap ke kursimu. Yuk, kursimu mana? Panggulnya diputar. Kaki kiri menghadap ke depan. Kaki kanan geser. Kaki kanan geser ke kanan. Oke, adjust panggulnya sudah. Ya. Kemudian geser ke kanan, Mbak Erma. Kaki kananmu yang di belakang itu geser ke matras sebelah kanan. Kanan, itu kebalik. Kanan itu menjauh lagi, ke sana lagi. Nah, itu mundur malah.
ke sana. Nah, putar panggulnya. Sudah? Dari sini, inhale up, naikin tangannya ke atas. Exhale, tekuk lututnya. Nah, lututmu itu mendekat dengan si dudukan kursi. Badannya tetap Badannya naik ke tegak atas. dulu. Tegak dulu Mbak Intan. Badannya tegak dulu, Mbak Intan. Badannya tegak dulu. Nah, press dulu kakinya. Nafas. Oke, tahan. 1, 2, 3, 4. Dari sini, lurusin kaki depannya. Lurus kaki depan, lipat tubuhnya ke depan. Pegang tembok atau sandaran kursimu. Lurusin kakinya. Kaki depannya lurus, pandangan lihat ke arah tembok, tahan. Pandangan lihat, tangan naikkan ke atas Mbak Emma. Ke atas lagi. Pas dudukan puncak kursimu tuh loh. Mbak Teosa kaki Nah, depannya pandangan lurusin. lihat ke arah depan. Lah, lurusin pelan-pelan aja Mbak. Press kakinya tekan. Mbak Patrice juga kakinya tekan, press. Nafas, 1, 2, 3, 4. Tekan kaki, inhale up. Exhale, maju badannya ke depan. Oke. Sekarang ke samping ke belakang ya. Letak berdirinya menghadap ke tembok aja sekarang. Menghadap ke tembok. Kita lakukan 2 set. Kanan dan kiri. Dari sini. Letakkan tangannya di pinggang. Kaki kiri mundur ke belakang, jauh sekali. Yuk, kaki kiri mundur ke belakang. Kaki kiri mundur ke belakang jauh. Oke. Lobet di sini. Lalu adjust panggulnya. Panggulnya menghadap ke arah kursi. Sudah? Inhale up, naikin tangannya ke atas, samsak. Panjangkan sisi kanan dan kiri tubuhnya dulu. Exhale, tekuk lutut kaki kanannya. Menghadapnya ke tembok, Mbak Marianti. Nafas, 1, 2, 3, 4. Lurusin kaki depan. Lipat tubuhnya ke depan. Pegang tangannya ke dudukan kursi atau sandaran kursi kaki depan. Pandangan lihat ke arah tembok. Nafas. 1, 2, 3, 4. Kemudian inhale, bangun lagi. Exhale, kembali berdiri di tembok. Di dekat kursi. Lakukan sisi kanan dulu. Letakkan tangannya di pinggang. Oke. Dari sini, kaki kanan ke belakang. Mundur. Jauh. Kaki kanannya ke belakang jauh. Yes, pinter Kak. Kemudian adjust panggulnya. Panggul menghadap ke depan. Panggul menghadap ke kursi. Panggul harus seimbang kanan dan kiri. Oke. Dari sini, inhale up. Kedua tangan naik ke atas. Taruh di samping kanan dan kiri telinga. Lalu tekuk lutut kaki kirinya depan. Kaki kiri depan, lutut tekuk. Press kakinya di belakang. Nafas dulu. 1, 2, 3, 4. Lurusin kaki depan. Inhale. Exhale, lipat tubuhnya ke depan, ke arah tembok. Panjangkan tulang belakang. Lipat tubuhnya ke depan. Nafas. Inhale, 1, 2, 3, 4. Punggungnya panjang. Sekarang tekan kakinya. Inhale, up, naikkan tangannya ke atas. Exhale, berdiri ke depan. Oke, ada yang kesulitan nggak? Di sini aku lihat beberapa Mbak Marianti ditaruh, kalau bisa panggulmu menghadap ke depan, jangan miring. Panggulnya benar-benar menghadap ke depan. Ini, arah tembok, gitu ya, dua-duanya. Tunggu, aku tadi ngamatin, ya, yang lain aman. Yuk, lakukan sekali lagi. Menghadap ke tembok semua. Kamu bisa seolah-olah kamu pegang, oh ini tembok, gitu ya. Ini tembok, ini kursi, misalnya dudukan kursi, ya udah ini dudukan kursi, ada sandaran kursi, ya udah sandaran kursi.
pinggang. Dari sini, inhale, exhale, mundurin kaki kirinya ke belakang, panjang. Kaki kirinya ke belakang, jauh. Nice. Adjust panggulnya dulu, panggul menghadap ke tembok. Bayangin temboknya itu ada cermin. Bayangin itu kamu, gitu ya. Udel menghadap ke tembok jadinya. Panggulnya hadapin ke depan lagi Mbak Maria. Lurusin kakinya depan dulu. Oke, sekarang kalau sudah sejajar panggulnya, naikkan tangannya ke atas, samsat. Panjangin. Samping kiri, kanan. Inhale, exhale, tekuk lutut, kaki kanannya tekuk. Press, badannya tetap menghadap ke depan, nafas. 1, Panggulnya ke depan ke 2, kursi Mbak Rai Jakbar. 3, 4, lurusin kaki depannya, inhale, exhale, lurus lipat tubuhnya ke depan. Berusaha meraih tembok di depan atau sandaran kursi atau dudukan kursinya. Press panggulnya, press punggungnya, panjangkan tulang belakang, nafas. 1, 2, 3, 4. Tekan kakinya, inhale up, naik. Exhale, kembali ke depan. Oke, berdiri. Goyangin dulu panggulnya. Fungsinya buat apa sih ini tadi? Panjangin tulang belakang. Ini loh bokongnya. Soas-masalnya dikerjain gitu kan ya. Jadi punggung terlepas sama pinggang dan tulang ekor itu relax. Oke, sekarang letakkan tangannya di pinggang. Sisi satunya ya. Inhale, exhale, mundurin kaki kanannya ke belakang, jauh. 1 round lagi, adjust panggulnya ke depan. Oke, dari sini ya. Inhale up, naikkan tangannya ke atas, samsat. Inhale. Exhale, tekuk lututnya, kaki kirinya tekuk, press. Kaki kanannya press juga. Rasakan stretch di sela-sela di sini. Rasakan paha depan, selangkangan depan. Nafas dulu. 1, 2, 3, 4. Dari sini inhale, lurusin kaki depan. Exhale, lipat tubuhnya ke depan. Pegang tembok atau kursinya. Pandangan lihat ke arah dudukan kursi. Panjangkan tulang belakang. Press, tahan. 1, 2, 3, 4. Oke, inhale up, naikkan tangannya ke atas. Inhale, exhale, lipat tubuhnya ke depan. Oke, mundurin kaki di belakang. Pandangan lihat ke depan. Ada kursi. Kita abda uttanasana, panjangkan tulang belakangnya, pegang kursinya. Inhale up, naikkan tangannya ke atas. Exhale, lipat tubuhnya ke depan. Pegang kursinya. Press. Panjang. Tulang belakangnya panjang. Oke, lurus, panjangkan. Kakinya mundur ke belakang lagi Mbak Juwita biar badannya bisa panjang. Jadi pegang dudukan kursinya. Dudukan kursinya dipegang, kamu pegang seolah-olah menjauh lagi. Tapi bokongnya dikebelakangin. Tangannya dimajuin, bokongnya dikebelakangin. Press, tulang punggungnya jadi panjang, Mbak. Pandangan lihat ke lantai saja, nafas. Panjangin lagi Mbak Juwita, pantatnya tarik ke belakang lagi Mbak Juwita. Inhale dan exhale. Press lagi tubuhnya turun sedikit bisa Mbak Juwita. Inhale dan exhale. Nah, tangannya panjang lagi ke Kemudian inhale dan exhale. atas. Sekarang inhale up, naikkan tangannya ke atas, up. Exhale, turunin. Aku mau teman-teman lakukan tapi untuk betis. Punggung dan betis. Caranya ini selimut ya, dilipat. Selimutnya dilipat. Handuk dilipat. Taruh di bawah. Nah. Ya, handuk dilipat, taruh di bawah. Supaya apa? Kamu berdiri di sini. Nah, ini loh, telapak kakinya ditaruh di handuk, tungkainya ditaruh di bawah. Ini untuk melatih supaya hamstringnya panjang.
Jadi ini tungkainya taruh di bawah, ininya taruh di atas. Bukanya lebar. Oke, sudah? Pertahanin ya. Ini supaya kamu nggak varises kakinya dan nggak ambeien. Nah, teman-teman lihat aku dulu, baru setelah itu lakukan 2 round ya. Pada saat ngelakuin nanti biar di share sorot dari kamera atas juga. Jadi aku akan berusaha maju ke depan, lalu punggungku belikatnya harus aku jauhin. Belikat di belakang ini aku saling jauhin. Dari situ lalu nafasnya arahkan nafasnya ke arah punggung. Oke, caranya begini, teman-teman lihat dulu ya. Amatin karena micro movement itu gerakannya itu tipis banget di kamera. Jadi teman-teman harus bisa ngerasain. Pertama berdiri dulu kan, teman-teman duduk dulu sambil melihat aku dulu nggak apa-apa. Jadi ini kaki paralel, di kakinya paralel. Tapi kakinya dibuka lebih lebar dari panggul. Ini panggul, sedikit lebih lebar. Oke ya. Nah, tungkai, lihat tungkainya itu di bawah, ini telapak kakinya di atas. Kan enggak gini, tapi begini. Nanti kalau teman-teman bisa lebih oke, pakainya balok, bukan pakai ini. Lebih deep lagi. Dari sini, inhale pandangan lihat ke arah depan atas, naikkan tangannya ke atas, langit-langit, naik ke atas. Pandangan lihat ke tembok. Inhale, perhatikan daguku dari kamera samping ya. Inhale, exhale, lipat tubuhnya ke depan, dadanya didepanin, kedepanin. Dagunya didongapin dulu, pandangan lihat ke arah depan. Up. Pegang sampai dudukan kursi, baru kepalanya taruh. Nah, di samping kanan kiri telinga kan ini, nah, tanganku akan berusaha untuk meraih ke depan lagi. Raih lagi ke depan. Tapi kakinya tetap berusaha di stay ke depan lagi. Kemudian tarik, jemari kakinya naikin ke atas. Nah. Jadi ini punggungnya nggak nonggeng begini, tapi masuk. Nggak nonggeng, tapi masuk. Panjangin. Nafas, jadi belikatnya nggak dikerutin, tapi jauhin. Kelihatan nggak? Kelihatan lagi. Jadi nggak diginiin, nggak dijepit, tapi jauhin. Kelihatan nggak punggungku? Ulang ya, jadi dia tidak diginiin, tapi jauhin. Aku nafas, pada saat nafas arahkan ke arah punggung. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Oke, sekarang press kakinya, inhale, up, naik. Exhale kembali. Kelihatan nggak kelihatan? Kelihatan. Teman-teman rasain ya, jadi ininya itu sampai kamu nafas itu penuh di sini. Ini belikatnya nggak boleh dijepit begini, tapi pada saat naik itu nggak boleh begini, tapi malah dijauhin. Nggak boleh begini, tapi jauhin. Oke? Yuk, kita coba ya. Pandang lihat ke depan. Semuanya buka kakinya. Kakinya taruh di atas. Selimut. Tungkainya di bawah. Sudah? Pandang lihat ke depan ya. Inhale up, naikin tangannya ke atas. Lengan di samping kanan dan kiri telinga. Pandangan lihat ke depan, inhale. Exhale, lipat tubuhnya ke depan. Panjangin tulang belakang, pegang dudukan kursinya. Pegang dudukan kursi. Oke, sekarang kakinya lurus. Kemudian panjangin, tangannya panjang lagi. Tangannya berusaha menjauh, mendekat ke arah tembok. Sedangkan bokongnya seolah-olah ditarik sama seseorang di belakang. Tarik bokongnya ke belakang. Tarik bokongnya ke belakang, tangannya maju ke depan. Kemudian jauhkan belikatnya, nggak dicekempit tengkuknya, tapi jauhkan belikatnya. Mbak Teosa, bokongnya tarik ke belakang Mbak Teosa. Sekarang rasakan punggung belakang. Inhale nafas, kembangin punggungnya di sana.
Exhale, buang nafas. Inhale, tarik nafas, arahkan sampai ke punggung. Kakinya kenceng ya. Exhale, buang nafas. Inhale, tarik nafas. Exhale, buang nafas. Tekan kakinya, inhale up, naikkan tangannya ke atas, arms up. Exhale kembali. Oke, lakukan sekali lagi. Aku lihat teman-teman semua. Putar pak bahunya dulu, putar panggulnya dulu, putar semuanya. Goyang. Supaya teman-teman ngerasain enak di punggung dan panggul. Hingga. Oke, sudah. Sekarang coba menghadap ke depan, aku ngecek dari sini. Yuk, aku duduk dulu. Oke. Buka kakinya lebih lebar lagi. Mbak Yuni, buka kakinya lebih lebar dikit. Oke, sip. Pak Patrick aman. Sekarang, pandang lihat ke depan. Inhale up, kedua tangan naik ke atas, samsak. Exhale, lipat tubuhmu ke depan. Pandangan lihat ke depan, lipat tubuhnya ke depan. Taruh di dudukan kursi. Sekarang, kakinya press, tekan, kemudian tangannya berusaha ke depan lagi, panjang lagi. Oke, Mbak Teosa, jangan bertumpu di bahu, bokongnya mundurin ke belakang. Bokong mundur ke belakang, kakimu jangan berubah. Kakimu tetap di situ. Bokongmu yang diarahkan ke belakang. Bokong seolah-olah di bawah, suamimu mundur ke belakang. Ditarik. Nah, mundur lagi Mbak Teosa, kamu bisa. Karena punggungmu agak melengkung. Kemudian tangannya berusaha maju ke depan. Yes, Mbak Intan juga. Mundurin kaki sedikit, Mbak Intan. Oke, Mbak Erna Klaten, kaki depan angkat. Jari kakinya angkat. Jari kakinya angkat. Nah, rasa lebih oke pasti. Nafas tempurung lutut, otot pahanya tarik ke atas Mbak Erna. Kencengin. Oke, yes. Rasain coba. Mbak Octavia, pandangan lihat ke arah depan. Ke kursi. Nah, buka dadanya. Yes. Panjangkan tulang belakang. Oke, nafas dulu. Nafasnya arahkan ke punggung. Nafas. Exhale, hembuskan. Mbak Ova, turunin badannya lagi. Kamu kurang mundur kakinya. Kakinya mundurin ke belakang. Yes. Oke, sekarang inhale up. Naikkan tangannya ke atas. Mbak Beatrice nyerah. Oke, up. Exhale, kembali turunin. Goyang panggulnya. Mbak Beatrice aman. Goyang bahunya. Oke. Sekarang berdiri begini. Cat cow pose. Inhale. Exhale masuk. Inhale up. Exhale masukin. Yes. Inhale up. Exhale masukin. Inhale up lagi. Exhale masukin. Putar dulu ke samping kiri, samping kanan. Goyang. Kemudian goyang. Bikin putar. Big circle. Oke. Nah, sekarang berdiri. Kemudian ambil selimutnya. Taruh selimutnya di bawah. Taruh selimutnya di bawah. Oke, kita berlutut menghadap ke tembok, menghadap ke kursi. Buka lututnya lebih lebar. Lututnya dibuka lebar. Jempol kaki saling menyatu. Sudah. Anda lihat ke depan, inhale, exhale, lipat tubuhnya ke depan. Anda boleh taruh kepalanya di dudukan kursi, tangannya naik ke atas boleh, atau taruh tangannya dulu di dudukan kursi buat sandaran dahimu. Coba istirahat. Nafas dulu, istirahat di sini. Nah, buka kakinya lebar ya. Nafas, santai dulu. Inhale dan exhale.
Inhale dan exhale. Inhale dan exhale. Nafas dulu di sini. Oke. Nice. Kemudian sekarang kembali duduk. Lalu kita lakukan table pose. Table pose agak mundur sedikit. Tunggu, agak mundur sedikit. Lalu buka kaki. Taruh tangannya di sini. Panjangin tulang belakang. Nafas. Bisa? Nah, tekan tulang keningnya, nafas dulu di sini. Inhale dan exhale. Inhale dan exhale. Nafas, punggungnya panjang. Inhale dan exhale. Oke, sekarang kembali, silahkan duduk. Berdiri dulu di di lutut. Karena lihat ke arah depan, adjust panggungnya. Elbow-nya masuk, nafas. 1, 2, 3, 4. Pegang kursi, taruh kakinya di depan kursi. Pegangan kursinya. Oke, dari sini inhale, exhale press. 1. Mbak Ova nggak mau pakai selimut, Mbak Ova? Exhale press lagi. 2. Inhale lagi. Exhale press. 3. Inhale. Exhale press. 4. Oke. Inhale up. Lipat tubuhnya ke depan. Nafas. 1, 2, 3, 4. Oke, kembali dan diam. Sisi satunya. Kaki dibuka. Pegangan kursinya. Oke. Inhale press. Exhale kembali. Inhale press lagi. Yes. Exhale kembali. Inhale press lagi. Exhale kembali. Last one, inhale press. Exhale kembali, lalu naikkan ke depan. Nafas saja. Inhale dan exhale. Inhale dan exhale. Inhale dan exhale. Oke, kembali. Table pose, taruh lagi tangannya ke belakang. Nafas. 1, nafas. 2, nafas. 3, nafas lagi. Oke, 4, nafas. Nah, kemudian silakan dulu. Nah, gerakan tangannya dulu. Goyang-goyangin dulu bahunya. Putar-putar dulu. Nah, sekarang kita akan mulai relaksasi. Caranya gimana? Jadi tadi gerakan-gerakan tadi udah dilakukan ya. Nanti aku ulang kalau misalnya pagi, siang, sore kayak gitu kan. Nah, dari sini istirahatnya adalah Anda boleh taruh selimutnya dipakai buat tiduran, boleh. Optionnya kalau memang nyaman untukmu, Anda tidur terlentang. Kalau nyaman untukmu, tidur terlentang. Kemudian taruh kakinya di kursi. Nah, kalau nyaman lagi buka kakinya lebar. Nah, dibuka, massage. Kamu bisa juga dari sini bisa juga tekuk kakinya happy baby dulu, boleh. Happy baby, kalau sudah happy baby punggungnya kayak dipijat. Baru turunin, istirahat. 1, boleh dibuka. 2, boleh. Kok ngap ya?
naikin tangannya ke atas kalau ngap. Kok masih ngap ya? Oke, miring. Cari posisi yang paling nyaman untukmu. Kaki satu di atas. Oke? Kebayang ya? Yuk, coba lakukan happy baby dulu deh. Supaya punggungnya enak. Tekuk lututnya. Happy baby dulu. Goyang ke samping kanan. Samping kiri. Pelan-pelan. Supaya punggungnya kayak dipijet sama si lantai. Kalau sudah nyaman, baru taruh kakinya, istirahat. Nah, pokoknya kalau mau habis kerja, taruh dulu. Kayak tadi, stretching terakhir ini. Kemudian, ke samping kanan, samping kiri, coba dibuka, dimasas dulu. Kalau kok sesek, nafasnya, enak. Coba naikin tangannya ke atas kalau nggak nyaman. Biar kamu kasih ruang dulu istirahat di sini kalau enak. Kalau rasanya kok agak ngap ya. Ya udah, miring ke samping kiri boleh, samping kanan boleh, kaki satunya naik di atas. Nah, istirahat dulu. Pejemin mata. Oke, silahkan pejemin mata, terusin dulu sambil dengerin musik. Nanti habis ini aku akan ngasih tahu Anda istirahat, lalu aku ngasih tahu gambarannya kira-kira apa sekuennya kalau dari gerakan yang kita lakukan full tadi. Oke, pejemin mata dulu. Silahkan Anda tiduran, aku akan duduk tapi Anda tetap tiduran ya. Silahkan nafas dulu. Tanya dulu ke Mbak Ova, apa yang dirasain Mbak Ova Saryani, habis Mbak Ova, kemudian Mbak Rindang ya, terus Mbak Yuni. Apa yang dirasain Mbak Ova? Enak Bude, ketarik semua badannya. Ketarik semua. Terus apa lagi? Mbak di screenshot. Selangkahnya udah nggak sakit jadinya. Lututnya tadinya sakit ya Bude lututnya. Sekarang udah enggak. Tadi sakitnya sekarang udah enggak. Oke, baik. Terus apa lagi selain itu? Ada gerakan susah enggak? Gerakan yang susah ada enggak? Enggak ada. Enggak ada, bisa semua ya. Oke, Josh. Thank you. Nah, oke, sip. Kemudian lagi tadi yang siapa sih? Mbak Rindang. Oke, Mbak Rindang, apa yang kamu rasain, Mbak Rin? Itu dia punggung itu kan kalau kerja kan suka ini ya, suka bahu itu kan suka cepet capek, pegel-pegel. Habis gerakan tadi itu lumayan bikin enteng di kanan kiri, punggung tuh udah enteng, udah enak banget. Terus tadi yang sempat ketarik itu pas posisi yang kita tangannya itu semua narik ke depan, terus pantatnya juga ditarik ke belakang, itu pahanya benar-benar ketarik, lututnya juga sampai ke bawah tuh benar-benar ketarik. Itu enak banget Bude. Itu jadi lebih rileks sih sekarang, lebih enteng banget. Betul, Bang. Jadi teman-teman pokoknya gini, kalau kamu lagi sakit pinggang, sakit punggung, sepetin deh. Balik badan, lihat kursimu, buka kaki selebar kaki kursi atau lebih lebar sedikit, lipat tubuhnya ke depan, pelukan kursimu itu. Panjang tangannya maju ke depan, tekan di dudukan kursi, bokongnya tarik ke belakang. Gitu. Ya kan? Nafasnya arah punggung gitu kan. Jadi punggungnya yang rasanya kembang kempis. Jadi kamu taruh nafasnya di sana. Gitu. Jadi di otak bayanginnya nafasnya inhale, aku bawa nafasnya ke punggung. Exhale, kempesin kayak gitu kan. Lalu habis itu putar dulu, goyang dulu bahunya. Miring ke kanan, miring ke kiri, habis itu berdiri. Ulang beberapa kali. Kalau tadi kan kita cuma ngulang 2 kali ya. Besok bisa 2 kali, 4 kali, kayak gitu kan. Begitu nyaman, oke, duduk lagi. Gitu. Jadi jangan biarkan punggungmu sampai sakit banget gitu. Gitu ya Mbak Rindang ya? Iya.
Kayaknya bisa Oke, dipakai sip. ini, Nah, Bude. Kalau pas lagi istirahat siang gitu mungkin bisa dipakai di ruangan, di iya kantor. bisa banget. Heeh. Bener, bener banget. Kalau misalnya, kalau sekarang gini, kalau misalnya, ya aku kok kayaknya melipat tubuh ke depan, nanti jengking nggak enak sama temennya misalnya. Ya udah, langsung aja. Misalnya kan duduk nih, ini duduk. Kamu kan duduk, depan kan meja. Mundurin aja tempat dudukmu, lalu tangannya maju ke depan ke meja. Gitu. Buka kaki, kakinya dibuka ke depan. Nah, tangannya ke depan ke meja, bokongnya mundurin ke belakang. Bisa juga. Gitu kan? Atau begini, ke depan dulu, ini meja, bawa ke depan. Gitu juga bisa. Jadi yang penting adalah stretching. Ingat, movement is medicine. Jadi teman-teman jangan ragu untuk gerak. Kadang-kadang saking fokusnya, apalagi meeting, ngerjain angka-angka, duit misalnya, kayak gitu, rasanya udah punggungnya bungkuk, dadanya nutup, nafasnya sesak, ya kan, pulang capek semua, asimu nanti nggak lancar gitu kan, stres soalnya, gitu, perutnya juga tegang, pulang kerja perutnya tegang, nggak enak, suami ngelihat istrinya mengeluh terus, nanti wis di sana, wis nggak usah kerja, daripada kayak gitu, ya nggak, ya kan, habis itu terus kalau sudah bingung lagi deh, gitu, oke? Gitu. Nah, terus tadi terakhir siapa Mbak Bel? Enggak kok, 3 orang kok. Tadi ada pertanyaan nggak dari sini? Ada yang mau tanya dulu? Lebih enak nggak badannya? Wait, karena komputerku yang ini tuh nge-lag. Sinyalku jelek banget yang ini. Ada yang bertanya? Tidak? Oh, gambarnya berhenti ya? Suaraku amankah? Gambarnya kok kayaknya berhenti. Ini berhenti, di sana berhenti. Berhenti semua. Suara aman, Bude. Suaranya Yang aman ini tapi doang. gambarnya berhenti. Gambarnya Oke, ya udah. berhenti. Chat aja di chat box. Ada pertanyaan nggak? Kita pakai suara dulu deh sambil nunggu sinyal. Ada yang mau tanya? Tidak? Tidak ada? Oke, so kalau tadi teman-teman melihat di sekuen, coba sekarang masuk ke mirroring, aku dari sini aja. Aku dari sini, aku lihatin sekuen yang tadi. Di tengah-tengah kerjaan boleh langsung dilakukan gerakan, terutama gerakan stretching. Anggap stretching itu pemanasan, gitu. Jadi, misalnya kamu posisinya begini di tengah-tengah kerjaan, boleh nggak? Yang nomor 1 sama nomor 2 tok misalnya. Oke? Yang nomor 1 sama nomor 2 tok, teman-teman ngelakuin aja ini tok. Boleh nggak? Boleh. Yang row 1 sama row 2 ini boleh. Nanti habis makan siang boleh 3, 4, 5 misalnya. Gitu. 1, 2 pas di sela-sela. Nanti ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu bisa juga. Gitu. Jadi teman-teman bisa lebih fleksibel. Yang penting gerak dulu. Gitu. Lakukan tiap saat, lakukan pokoknya begitu bisa lakukan gitu. Ya. Oke, sip. Nah, ini ceritanya internetku kurang stabil dan kita udah di penghujung acara. Jadi di satunya nggak stabil, ini juga nggak stabil. Hitam semua. Oke, yoga sebaiknya setelah makan atau sebelum makan, 1 jam setelah makan dan 1 jam sebelum makan. Jadi intinya kalau bisa jangan benar-benar pas habis makan. Karena kalau pas habis makan kamu pas melipat tubuh ke depan jadi bisa muntah. Gitu ya.
Gitu. Oke, kita akan akhiri kelas kita malam hari ini. Moga-moga bermanfaat untuk ibu-ibu. Dan ini kebetulan kameranya hitam semua, tapi tadi Bella udah foto. So terima kasih buat waktunya hari ini. Tulis Mbak Bel di situ, Mbak Bel, di kolom komentar. Takutnya suaraku nggak bisa nyampe, pesennya nggak bisa nyampe karena mati semua. Oke, aku akhiri ya. Terima kasih buat malam hari ini. Aku akhiri kelasnya. Nah, nanti materi ini tadi di screenshotin, nanti kasihkan di grup sama Bella. Supaya teman-teman bisa lakukan. Oke, thank you buat semuanya. Dadah!